Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ustadzah Umi Hani Asarwastuti pada materi atau pelajaran IPS kelas 8 semester 2. Oke, pada kelas 8 semester 2 ini materi yang akan kita bahas adalah ekonomi dan sejarah ya. Untuk pelajaran ekonomi, materi esensial yang akan kita ajarkan adalah perdagangan antar pulau, perdagangan internasional, ekonomi maritim, dan ekonomi agrikultur. Oke, ya kita mulai dengan apa tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian perdagangan antar pulau atau antar daerah. Yang kedua menjelaskan karakteristik perdagangan antar pulau atau antar daerah. Yang ketiga yaitu menjelaskan tujuan perdagangan antar pulau atau antar daerah. Yang keempat menjelaskan faktor pendorong terjadinya perdagangan antar pulau atau antar daerah. Yang kelima atau yang terakhir yaitu menjelaskan manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Ya, kita lanjut dengan pengertian perdagangan antar pulau atau antar daerah, tapi kita bahas dulu pengertian tentang perdagangan dulu. Apa sih yang dimaksud dengan perdagangan? Yaitu kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Nah, sekarang apa arti perdagangan atau pengertian perdagangan antar pulau atau antar daerah? Nah, ini yaitu perdagangan yang diselenggarakan antar tempat atau antar pulau yang berbeda di dalam sebuah negara yang sama berdasarkan kesepakatan dan tanpa unsur paksaan. Perdagangan antar pulau atau antar daerah ini disebut juga perdagangan domestik. Oke, lanjut ya. Lanjut dengan karakteristik atau ciri-ciri perdagangan antar pulau. Ada 8 ciri-ciri. Yang pertama adanya spesialisasi. Dasar perdagangan antar daerah karena adanya spesialisasi dari hasil pembagian kerja atau hasil produksi antar daerah. Ya, dataran tinggi menghasilkan sayuran, dataran rendah menghasilkan padi. Nah, ini contohnya. Kemudian daerah pantai yang menghasilkan ikan. Nah, seperti itu. Yang kedua, biaya produksi yang rendah. Perdagangan antar daerah bertujuan memproduksi barang dengan biaya yang rendah. Ya, daerah yang memproduksi sesuatu biasanya biaya produksinya akan rendah sehingga dijual lebih rendah daripada daerah yang bukan penghasil produksi sesuatu. Maka terjadilah perdagangan antar daerah atau antar pulau. Yang ketiga, terjadinya pertukaran barang. Tujuan dari perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah saling tukar-menukar barang atau menukar hasil produksi. Ya. Yang keempat, adanya saling kerjasama. Pedagang di bawah perdagangan antar pulau atau antar daerah berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain ya. Misalnya pedagang padi ke daerah dataran tinggi atau ke daerah pantai untuk menjual padinya, kemudian sebaliknya nelayan atau pedagang ikan menjual hasil tangkapan nelayan ke daerah perkotaan atau ke dataran rendah. Nah, seperti itu. Mengejar laba. Tujuan dari produsen dalam perdagangan antar daerah adalah untuk mendapatkan laba. Apabila hasil pertanian atau produksinya dijual di lingkungan sekitar, padahal tetangga-tetangganya juga memproduksi hasil yang sama, misalnya sesama petani kentang atau petani sayur, maka hanya bisa dijual dengan harga yang sangat murah. Maka untuk memperoleh keuntungan dari hasil produksinya harus dijual keluar daerah.
Nah, seperti itu. Yang keenam, terarah pada konsumen. Pada perdagangan antar daerah atau antar pulau, produsen memproduksi barang-barang yang disukai oleh konsumen. Misalnya, di perkotaan yang disukai adalah cabai keriting, maka yang ditanam adalah cabai keriting, bukan cabai yang besar-besar. Nah, seperti itu. Maka akan lebih laku di pasar atau dijual atau dibeli oleh konsumen. Nah, seperti itu. Contoh lagi misalnya buncis lokal yang keras dan besar-besar itu tidak disukai karena keras. Maka yang lebih disukai adalah buncis yang kalau di pasar itu terkenalnya buncis Bandung. Nah, otomatis para petani menanam bibit yang buncis Bandung sehingga laku di pasaran. Nah, seperti itu. Yang ketujuh, kepuasan maksimum. Perdagangan antar daerah bertujuan untuk mencapai kepuasan maksimum melalui pertukaran barang dan jasa. Yang kedelapan, terjadi transaksi sukarela. Transaksi dalam perdagangan antar pulau atau antar daerah tergantung kepada kebijaksanaan rakyat. Oke, lanjut, tujuan perdagangan antar pulau atau antar daerah ini yang esensial dari materi ini. Yang pertama yaitu memperoleh keuntungan. Nah, tadi sudah saya jelaskan, ya, untuk memperoleh keuntungan ya kalau dijual dengan lingkungan sekitar keuntungannya akan sedikit karena sama-sama panen hasil yang sama atau memproduksi hasil yang sama. Agar memperoleh keuntungan yang lebih besar, maka harus dijual keluar daerah atau keluar pulau. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Ya, kalau dijual pada lingkungan sendiri, maka hasilnya akan sedikit, maka hasil produksi yang melimpah harus dijual keluar daerah atau antar pulau. Maka pasarnya akan lebih luas. Seperti itu. Apa sih faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah? Ya, dari tadi sudah saya bahas, yaitu adanya perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Ya, kebanyakan ini perdagangan antar pulau atau antar daerah ini, faktor produksinya adalah faktor produksi alam, walaupun bisa jadi barang dan jasa. Ya, kemudian yang kedua adanya perbedaan tingkat harga antar daerah. Misalnya di Magelang harga cabai 30.000, kalau dijual ke Jogja dia bisa menjual dengan harga 50.000. Kalau dikirim ke Jakarta harga cabai bisa mencapai 80.000. Nah, seperti itu. Ya, maka akan terjadi perdagangan antar pulau atau antar daerah. Lanjut, yang terakhir dari materi kali ini yaitu manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Ya, yang pertama bisa menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Ya, seorang konsumen pasti tidak hanya ingin makan dengan hanya nasi, tapi dia akan membutuhkan sayur, dia akan membutuhkan daging, dia akan membutuhkan ikan untuk lauknya. Maka otomatis dia akan membeli barang-barang tersebut. Karena daerah itu bukan penghasil ikan, maka seorang pedagang akan berusaha memberikan alternatif alat pemuas kebutuhan dengan membeli ikan di daerah pantai untuk dijual di daerahnya. Nah, seperti itu. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Jelas, dengan adanya perdagangan antar daerah atau antar pulau atau adanya permintaan barang yang lebih banyak dari daerah lain, maka seorang petani atau seorang produsen akan meningkatkan hasil pertaniannya atau hasil barang atau jasanya karena diminta oleh daerah lain. Jadi akan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, jelas akan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan adanya perdagangan antar daerah atau antar pulau, maka akan timbul jenis-jenis pekerjaan baru, misalnya alat shipping atau alat pengangkutan dengan kapal, alat pengangkutan dengan truk, maka dia akan menghasilkan jenis pekerjaan baru, yaitu mungkin ada kuli angkat junjung, kemudian ada kuli pengemas, ada perusahaan pengemasan barang, kemudian ada perusahaan kirim barang, ya, ada sewa transportasi dan lain sebagainya. Ya, sekian materi kali ini. Kemudian jawab
kesimpulan Kak materi kali ini dengan menjawab di forum RB, yaitu kenapa sih terjadi perdagangan antar pulau atau antar daerah? Jawab di forum RB, tujuannya nanti kalau latihan soalnya atau yang lainnya nanti jelek, ini akan untuk menambahkan nilai. Jadi jangan yang mengerjakan hanya sebagian tapi kerjakan semuanya, ini akan bermanfaat. Kalau nilaimu jatuh ini akan menambah nilai. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Ustadzah. Jelas jumlah like-nya, jumlah subscribe-nya akan mempengaruhi nilai keterampilan ya, otomatis ya, seperti yang lalu ya. Oke, saya akhiri. Tetap semangat dengan pertemuan yang akan datang dengan materi perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.